Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita belajar dari gereja di Sardis dan kita menemukan bahwa kenapa akhirnya mereka disebut hidup tapi mati. Pertama, kita sudah belajar ada dosa yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Kedua, Tuhan berkata, aku mendapati tidak ada satupun pekerjaanmu yang sempurna. Kata sempurna menggunakan kata plero, tidak pas, tidak lengkap, tidak seperti yang Tuhan mau. Contoh misalnya kita belajar dari satu tokoh bernama Yosafat, seorang raja yang takut akan Tuhan, tetapi ternyata dalam kehidupannya kalau kita selidiki Alkitab, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 31 sampai 33. Kalau saudara baca di pasal ini bagaimana Yosafat ketika dalam peperangan di ayat-ayat sebelumnya, dia dikepung oleh tentara yang besar dan dia ketakutan. Lalu dia mengambil keputusan mencari Tuhan dan Tuhan kasih ide, Tuhan kasih inspirasi untuk dia memuji Tuhan dan saudara tahu ada kemenangan yang luar biasa. Di dalam ayat 31 dikatakan begini, Yosafat ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak menyimpang daripada apa yang sudah dia lihat dari ayahnya dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perhatikan di sini, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Ada sisi-sisi dalam kehidupan anak Tuhan, dia tidak totalitas seperti yang kita sudah pelajari bahwa dalam mengikut Tuhan perlu prioritas, komitmen. Yosafat di satu sisi dia ngikutin jejak ayahnya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi bukit-bukit pengorbanan, penyembahan berhala, di sini persoalan gereja di Sardis. Di satu sisi mereka orang Kristen, di satu sisi mereka kompromi dengan budaya-budaya yang bukan kebenaran. Saya ajak kita kalau kita mau jadi orang Kristen, jadi pengikut Tuhan, ayo kita lepaskan satu demi satu hal-hal yang mungkin menurut pikiran kita nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya masalah. Kalau kita total kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan tanggung jawab dengan hidup kita. Banyak orang setengah-setengah, sehingga dia berharap melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat, tapi dia nggak bisa mendapatkan apa yang harus didapatkan. Orang Israel, udah jelas kok Tuhan janji masuk tanah Kanaan. Mereka lihat banyak mujizat, tapi karena mereka tidak total hatinya. Kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan matanya menjelajah ke seluruh dunia, mencari orang yang hatinya penuh, tidak setengah-setengah. Contoh lain, Amazia dalam 2 Tawarikh 25 ayat 1 dan 2 dan ayat 14 sampai 16. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya persoalannya apa? Tidak segenap hati. Coba kita cek, apakah saudara hari ini walaupun dalam situasi virus corona membuat kita masuk ke dalam dunia new normal life, semua pakai digital, semua pakai internet, apakah kita masih punya hati yang mencintai Tuhan? Apakah kita masih mempraktekkan hukum yang pertama dan terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, kemampuan kita? Amazia melakukan yang benar, tetapi tidak dengan segenap hati. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom, ia mendirikan para Allah. Allahnya kecil, Bani Sher. Artinya dia kompromi juga. Dia ngebangun sesuatu yang bukan Allah, yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu, bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Ketika datang teguran, dia bukan menerima, dia bukan bertobat, tapi dia malah, siapa yang ngangkat kamu jadi nabi? Ini persoalan lagi Bapak Ibu. Kalau hati kita sudah tidak penuh sama Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang sulit untuk ditegur. Hati kita menebal, sehingga kita bisa mati secara rohani. Seperti gereja di Sardis, hidup tapi mati di mata Tuhan. Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Karena posisi dia raja. Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Diawali dari tidak sepenuh hati, hatinya keras, tidak bisa menerima teguran, akhirnya malapetaka sampai nabi itu berkata, Allah telah menentukan engkau akan membinasakan engkau. Tentu kita tidak kepengen kejadiannya dalam hidup kita seperti itu. Contoh yang lain, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3 sampai 6, ketika
Gideon memimpin untuk menentukan pasukannya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Perhatikan, dari 32.000 pulang 22.000, sisa 10.000. Kenapa? Siapa yang tidak punya hati yang penuh, yang tawar, yang takut, yang gentar, nggak punya hati. Jadi saya berdoa biar lewat renungan pada pagi hari ini kita memeriksa hati kita. Apakah hati kita masih penuh untuk Tuhan? Apakah kita iring Tuhan ini lebih condong kepada dunia, kepada apa yang kita pikirkan benar, apa yang menurut kita benar, sementara hati kita nggak sepenuh. Saya mempercayai bahwa saudara yang punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mampu memelihara hidup kita semua. Saya tutup dengan 2 Tawari pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi kita lihat mata Tuhan menjelajah. Nyari siapa? Cari orang yang hatinya diberikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara jangan berlindunglah kepada orang kaya. Saudara jangan berlindung kepada harta bendamu. Saudara jangan berlindung di tengah-tengah virus corona ini dengan banyak hal, kepada kepintaran, kehebatan, alasan-alasan. Karena Tuhan mau melimpahkan kekuatannya. Tuhan mau melimpahkan perlindungannya. Tuhan mau melimpahkan penjagaannya kepada kita semua. Kapan? Kepada siapa? Kepada orang yang melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kiranya renungan ini bisa meneguhkan, membawa kita untuk bisa belajar dari kejadian gereja di Sardis dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.